Kondisi di kita punya negeri saat ini sangat berbahaya. Saya boleh katakan di sini Pak Bu ya, di Indonesia saat ini ada gerakan nativisasi. Apa itu gerakan nativisasi? Gerakan menggali kembali budaya-budaya bangsa di masa lalu yang penuh dengan aroma kemusyrikan atas nama adat dan budaya, kemudian setelah itu dibenturkan dengan syariat, saudara. Dan ini mulai terjadi di mana-mana negeri. Di Mesir umpamanya, saudara, ada gerakan nativisasi. Orang-orang pribumi Mesir mengatakan bahwa agama asli kami bukan Islam, agama asli kami yang dibawa Fir'aun. Dia mau gali itu budaya-budaya Fir'aun, saudara. Kemudian disebut Islam itu agama pendatang. Pergis. Di Indonesia juga mulai terjadi, saudara. Bagaimana saat ini di Indonesia? Saudara, sederetan cendekiawan, profesor doktor yang ngajar di berbagai universitas, saudara, seenaknya mengatakan Islam itu agama Arab, Islam itu agama pendatang, Islam itu bukan agama leluhur bangsa Indonesia. Maka itu kalau Islam mau diterima di Indonesia, Islam itu harus di-Indonesiakan, Islam itu harus dinusantarakan. Kalau Islam tidak mau di-Indonesiakan, maka Islam akan ditolak oleh pribumi Indonesia. Luar biasa. Jawab jangan. Saya mau tanya semua, jawab jangan. Jawabnya panjang. Jawab jangan. Kapan? Ini kalau dijawab 8 jam baru selesai. Siap duduk 8 jam? Betul? Yakin? Ente 8 jam, Anda pulang. Masya Allah. Baik, kita jawab jangan? Jawab jangan? Betul? Saudara, mereka mengatakan Islam itu agama Arab, datang dari orang Arab. Maka itu jangan mau kita diarabkan. Saudara, Islam itu bukan agama Arab. Ini ada profesor, doktor, kiai haji, mimpin ormas Islam lagi. Enak betul tuh ngomong, saudara. Islam itu agama Arab, jadi agama pendatang di Indonesia, bukan agama leluhur. Unyil. Jawab jangan. Jawab jangan. Perhatikan jawabnya, saudara. Islam itu adalah dinun samawiyun. Islam itu agama langit, datang dari Allah, diturunkan pertama kali di tengah bangsa Arab untuk disebarluaskan ke seluruh suku bangsa. Islam itu bukan agama Arab, bukan agama orang Arab, saudara. Islam itu agama Allah, saudara. Makanya Allah katakan kepada Nabi dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau, hai Muhammad, tidaklah kami utus engkau, wahai Nabi, melainkan untuk seluruh bangsa umat manusia. Jadi Nabi kita diutus bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk suku Quraisy, bukan hanya untuk keluarga, anak dan keturunannya. Nabi diutus, saudara, untuk seluruh suku bangsa. Tapi catat baik-baik, Islam itu agama langit, Islam itu agama Allah, Islam itu datang dari Allah. Islam bukan agama Arab dan bukan agama yang dibuat oleh orang Arab. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya semua, saudara, semua saya mau tanya sekarang, jadi Islam itu agama Arab atau agama Allah? Agama orang Arab atau agama Allah? Agama Arab atau agama langit? Yakin? Betul? Percaya? Saya bicara 1 menit, orang Banjarbaru langsung paham. Pinter-pinter.
Profesor Doktor Kiai Haji 20 tahun belajar nggak paham-paham. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi pintaran profesor apa orang Banjar? Pintaran profesor apa orang Banjar? Alhamdulillah. Dalil dikit paham. Kenapa paham? Karena hatinya bersih. Betul? Betul? Baik, sekarang yang berikutnya sudah. Dia katakan Islam itu agama pendatang. Iya. Tuh profesor suruh ngaca dulu di cermin. Lihat mukanya di kaca. Tanya dirinya, dulu ente sebelum dilahirkan dari rahim ibu ente ada di mana? Di mana? Betul? Betul? Sebelum dilahirkan dia udah di bumi belum? Udah di bumi belum? Begitu dilahirkan, dia jadi pendatang di atas muka bumi. Betul? Berarti kita semua pendatang di bumi. Betul? 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 Saudara, Islam itu agama datang dari Allah. Sekarang saya mau tanya semua yang ada di sini, bumi ini siapa yang menciptakan? Allah. Bumi ini milik siapa? Allah. Bumi ini punya siapa? Allah. Islam itu agama dari siapa? Allah. Yakin? Islam itu agama Allah, bumi ini milik Allah. Saudara, sehingga dimanapun Islam itu hadir di atas muka bumi ini, Islam akan selalu menjadi pribumi. Demi Allah, Islam tidak pernah menjadi pendatang, saudara. Betul? Betul? Ngomong Islam agama pendatang. Lu yang pendatang. Dia yang pendatang dan nyalain Islam yang pendatang. Dari mana datangnya Islam yang pendatang? Sebelum kau lahir Islam sudah ada. Sebelum bapak moyangmu lahir Islam sudah ada. Udah gitu dia katakan agama leluhur bangsa Indonesia bukan Islam. Ayo sekarang kita mau bicara agama leluhur. Betul? Betul? Saya mau tanya, bapak moyangnya umat manusia siapa? Siapa? Nabi apa? Nabi Adam alaihissalam. Betul? Bapak moyangnya orang Arab, Nabi Adam. Bapak moyangnya orang Indonesia, Nabi. Bapak moyangnya bangsa Cina, Nabi. Nabi Adam agamanya apa? Nabi Adam agamanya apa? Jadi bapak moyangnya bangsa Indonesia, Nabi Adam. Leluhurnya orang Indonesia, Nabi Adam. Nabi Adam agamanya apa? Kalau begitu agama Islam agama leluhur bukan, saudara? Jadi agama leluhur kita apa? Agama leluhur kita apa? Ini profesor dokter bilang Islam bukan agama leluhur. Leluhur lu monyet kali. Tuh profesor yang ngomong begitu mungkin turunan monyet tuh, saudara. Betul? Lalu kita di sini bukan turunan monyet, betul? Kita keturunan siapa? Keturunan siapa? Leluhur kita siapa? Kakek moyang kita siapa? Leluhur kita apa? Jadi agama leluhur bangsa Indonesia apa? Takbir. Luar biasa orang Banjar, pintar-pintar. Tanya jawab, benar semua tuh jawaban. Takbir. Profesor Doktor Kiai Haji menang gelar. 20 tahun belajar ke sana kemari sampai ke luar negeri nggak paham-paham. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saudara, Islam itu agama langit. Islam itu datang dari Allah. Allah yang punya bumi, saudara. Dan dari zaman Nabi Adam, Islam itu adalah agama para nabi. Jadi Islam agama seluruh umat manusia. Islam itu selalu menjadi pribumi di negeri manapun. Saudara, justru agama-agama lain itu yang menjadi pendatang. Kenapa? Saudara, karena sudah bercampur aduk dengan produk pemikiran akal manusia. Betul? Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Pakai ditambahin. Karena Islam agama Arab menjadi agama pendatang di Indonesia, maka Islam harus di-Indonesiakan.
Jawab jangan. Jawab jangan. Jawaban yang pertama, saudara. Semenjak Nabi diutus oleh Allah menjadi Rasul, demi Allah, Nabi tidak pernah mengarabkan Islam, saudara. Tugas Nabi bukan mengarabkan Islam, tapi tugas Nabi adalah mengislamkan Arab dan mengislamkan yang bukan Arab. Betul? Betul? Tidak ada Nabi mengarabkan Islam, saudara. Arab diislamkan oleh Nabi, yang bukan Arab diislamkan oleh Nabi. Jangan dibulak-balik itu omongan. Setelah Nabi wafat, saudara, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama, saudara. Mereka semua melanjutkan dakwah Nabi, mengislamkan Afrika, mengislamkan Asia, mengislamkan Pakistan, mengislamkan India, mengislamkan Indonesia, saudara. Di mana-mana sampai di zaman Wali Songo, saudara, dengan berjibaku kerja keras akhirnya berhasil mengislamkan tanah Jawa dan mengislamkan seluruh Nusantara. Betul? Bagus tidak? Bagus tidak? Wali Songo mengislamkan Nusantara, enggak pernah Wali Songo menusantarakan Islam, saudara. Wali Songo mengislamkan Jawa, enggak pernah Wali Songo menjawakan Islam, saudara. Jangan dibulak-balik. Nah, kalau sekarang Islam di Indonesia harus di-Indonesiakan, ya kalau begitu Islam di Afrika harus di-Afrikakan loh. Nanti Islam di Cina harus di-Cinakan. Nanti Islam di India harus di-Indiakan. Nanti di Indonesia ada Islam Nusantara, di India ada Islam Kutkotahe. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah. Lu kenapa kurang ajar lulus? Lu jangan teriak sendirian, gue tersinggung nih. Jangan-jangan lu bilang gue yang kurang ajar lu. Masya Allah. Lanjut. Jadi sekarang saya tanya, ayo mana yang benar, saudara? Indonesia diislamkan? Perhatikan, Islam di-Indonesiakan atau Indonesia diislamkan? Sekali lagi. Indonesia deh. Indonesia deh. Yakin? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Luar biasa. Jadi hati-hati, itu namanya gerakan nativisasi, saudara. Dia mengarab-arabkan Islam, saudara. Dia mengarab-arabkan syariat, saudara. Dia mengarab-arabkan ini agama supaya